wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini yang tidak berangkat berapa orang? Kali ini Pak Sarjana memberikan materi tentang 7 jurus BK. Ada jurusnya satu. Salah satunya ini apabila pertemuannya ya kita sampaikan 7 jurus, yaitu jurus kenali potensi. Oke, sebelumnya jangan buka dulu ya, coba HP-nya dipegang di tangan semuanya. Iya. Jadi pegang. Iya. Naikkan ke atas HP-nya. Sudah. Masukkan ke tas. Kemudian untuk mengawali hari ini kita akan sedikit mendatang video. Kalian juga bisa menggunakan. Silakan kalian bisa berdiri semuanya. Ayo Mas. Ada kenali potensi, jaga ada 7 jurus. Hari ini kita akan ini ya, kenali potensi. Pak, potensi saya banyak Pak. Potensi saya makannya banyak. Itu potensi apa enggak? Makannya banyak potensi. Bisa dikembangkan jadi yang di TV itu ya. Lihat salah satu MC-nya ya yang agak itu kalau makan sedapnya loh ya. Tapi ada yang satunya lagi ketika makan enggak sedap ya. Itu salah satu potensi. Potensi itu seperti ibaratnya sepak bola ya. Kalian tahu Lionel Messi? Isunya seperti itu. Namun Messi itu lahir dari
Nah, potensi, dia punya potensi sepak bola. Ronaldo, pas Ronaldo siapa nih? Ronaldo. Ronaldo itu bisa potensi, tapi dia kembangkan itu latihan disiplin, karena dia punya karakteristik. Messi tidak perlu lari jauh-jauh sprint dan seperti itu, tapi Ronaldo itu karena dia potensinya Messi di situ di sepak bola. Kalau lihat Messi memainkan si kulit muda itu kan kayak, sedangkan kayak Ronaldo itu larinya, driblingnya. Kalian sudah tahu potensinya sendiri, ya. Itu pas kalian bisa mengambil potensi kalian sendiri. Ada dua ini sebenarnya ada empat, karena waktu kita tentang gaya belajar ya, karena video, ada video visual ya, kemudian ada kinestetik, ada campuran. Kira-kira kalian mana? Jadi nanti ada di link yang sudah saya berikan. Terus kalau sudah selesai, ada link yang kedua, yaitu tentang yang terpenting adalah kalian selalu suka kemana? Kerja, lulus, apa kampus? Yang mau kuliah berapa orang? Oke, 10.000 ya yang mau kuliah. Yang kerja berapa orang? Hanya 100 orang ya. Oke, nggak masalah. Itu yang link kedua adalah tentang bakat minat. Oke, saya beri waktu untuk bisa mengerjakan. Link yang sudah ada, silakan boleh membuka gadget kalian. Dikerjakan ya. Nanti keluar hasilnya. Oke, silakan yang pertama dulu. Nah, ini bukan ujian nasional, bukan ya? Potensi diri kalian. Itu linknya gratis ya, silakan. Kalau saya jangan lupa kalian punya HPK ya. Kita dengarkan dulu Pancasila. Manusia yang terhidup dan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa. Manusia yang terhidup dan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bawa buku BK ya, bawa. Nah, nanti hasilnya ditulis di buku BK kalian, ya.
Karena itu link tidak selamanya bisa diakses. Mumpung masih bisa diakses ya. Karena itu ada 2 tes. Tes pertama hasilnya apa? Terus kira-kira kalian di gaya belajarnya apa? Ya. Yang tidak skor ya itu ada ya, tahu nggak berapa ya? Nah ini kalau kenapa? Ya terus. Nah ini ya. Kamu yang sudah pernah dari sini ya? Itu hasilnya di top tadi ya. Contoh ini pengamat, terus pendengar, praktikal ini pengamatannya 40%. Terus pendengarnya 31%. Yang paling dominan itu di pengamat. Ini di pengamat atau dengan bisa melalui penglihatan. Mungkin di beberapa lembaga ada tes bakat minat sendiri ya, ini salah satu validator juga. Mungkin kalian tidak sesuai dengan yang lain atau validator lain, itu bisa terjadi karena alat ukurnya itu masing-masing itu berbeda. Nah kita coba yang menggunakan dari pemerintah.
Ya. Nah, rincian skor ya, terus rincian skor sampai bawah itu ya, sampai skor tulis ya. Oh. Yang satu itu itu dibanding ya, yang satu ini untuk gaya belajar, yang satu tentang karir. Ya, kalian kerjakan semuanya karena untuk mengetahui. Halo, karena untuk mengetahui gaya belajar kalian apa, terus karir itu mau kemana nih? Apalagi ada TKA ya, sudah didaftarkan ya sama sekolah. Yang masalah ini pemilihan karirnya, pemilihan mata pelajarannya, tinggal kalian nanti registrasi. Jadi seperti itu dikerjakan dua-duanya. Ditulis di buku BK. Buku BK kalau diusahakan dari kelas 10, 11, 12 itu aja ya, nggak usah beli buku baru. Karena ya itu melihat manfaatnya ya. Dari kelas 10 kecuali kalau sudah habis boleh ganti. Ya, ini juga. Ya, itu. Nah, ini yang karir. Sebagian sudah selesai ya. Yang sudah selesai sama tulisnya berapa orang? Yang sudah satu, lain, yang lain, dan masih tulis. Coba Mas Nail, oh, berdiri Mas. Coba ini kita simak ya, dulu hasilnya Mas. Untuk dia belajarnya Mas Nail di 50% nama. Berarti gaya belajar Mas Nail apa? Mengamati ya. Kan terkadang kalian ada yang gaya belajarnya apa? Pakai musik, pakai musik, sampai yang tenang, sebagainya. Ada yang ini contoh yang sederhana, ada yang kakinya goyang-goyang ketika duduk, mukanya ngegram dan lain sebagainya. Itu salah satu ya gaya belajar mungkin yang mempengaruhi. Ini Mas Nail, strateginya apa Mas? Dengan hasilnya seperti itu Mas?
bagaimana kamu sukanya mengamati? Itu karena mungkin 8 tahun. Oke, yang kelas berikutnya. Saya diberi kupon dan konsultan kreator konsultan kolaborator 95%, generator 89% dan eksekutor 68%. Untuk karya yang disarankan adalah menggunakan program sudah sesuai atau mungkin tidak disebut dari mana-mana. Sesuai dengan minat dan pengalaman. Oke, kita beri fokus untuk Mas Nain. Oke, yang belum masih bisa dilanjutkan. Itu salah satu gambaran awal, ya. Tadi Mas Nain sudah memberikan gambarannya sudah seperti itu. Mungkin yang masih bingung, soal Mas Nain sudah tidak bingung ya karena tidak kelas 10 mungkin ya sudah ada konsepnya mau kemana. Mungkin yang belum ada konsep untuk mau kemana nih arah saya. Nah ini bisa dicoba. Nanti di pertemuan berikutnya masih seperti matematika dan lain sebagainya, tidak, kita hanya melihat ya, tes minat kalian. Oke, seperti itu ya. Karena sudah mengerjakan soalnya, kemudian nih kan sudah menulis hasilnya seperti apa. Nah ini berikutnya rencana karir ya, di masa depan itu apa kalian? Di sini nanti ditulis ya rencana karir masa depan kalian, bukan di papan tulis di buku kalian ya. Ditulis misalnya Mbak ini masuk ke S1 Udir jurusan rencana apa Mbak pilih? Akuntansi ya. Tapi mungkin pada kenapa ini misalnya Mbak Andi mungkin akuntansi dalam yang dilakukan Pak itu apa? Belajar atau mungkin ada les tambahan dan sebagainya karena kelas kalian itu umumnya IPA ya, akuntansi itu PS ya. Tidak masalah ya, mungkin bagi lihat tutorial itu apapun di manapun apapun mungkin juga ikut bimbingan belajar yang lain untuk menata ilmunya. Ditulis di sini rencananya apa ya? Mau masuk kemana? Terus jurusannya apa? Sana ya bagaimana? Kalau yang bekerja, apa tadi ada 100 orang yang bekerja ya? Kira-kira kerja di mana? Misalnya ingin bekerja di perusahaan apa misalnya kerja? Yang tugas ini pabrik mana itu? Pabrik rokok ya? Mungkin itu kerja apa? Atau mungkin yang masih keren sebagai affiliate konten kreator, betul ya? Sudah ada ya? Soalnya konten kreator itu kuncinya hanya satu saja. Ada yang tahu kunci konten kreator? Konsisten. Kunci konten kreator bisa, tapi saya ngajar juga di sini. Kecuali mungkin saya ngajar sambil lab, tapi itu kan melanggar aturan. Jadi konsisten itu adalah kuncinya. Ketika kalau sudah SMA, ada pelajaran KBU, kemarin juga kita sempat membuat kurikuler masakan ya. Itu sebagai modal kalian. Siapa tahu kalian membuka usaha-usaha yang lain di konten. Itu kalian konten yang di depan makam BJT yang terjual telur asin ya. Saya pakai di sini. Tampilan dia mau konsisten terus.
Ya mungkin ada yang mengirimi pendapatan ilmu ya. Yang penting kalau jualan itu tanya sebagai orang yang sudah FDP, bukan masalah nanti dikasih gift itu tidak, tapi penontonnya banyak akhirnya dia dilarisi. Ya misalnya ada yang tadi jualan telur ya, dia baru jual, oh ini loh ada. Nah, yang harus disiapkan adalah mungkin dengan itu diajarkan cara mengemas produk yang bagus. Contoh, apa kalian pernah ada ayam geprek ini atau ayam penyet ini di iklan bagus sekali, di lab bagus sekali, ketika makan rasanya masya Allah, ada? Banyak ya. Apalagi mohon maaf saya mulai seleksi dengan gambar naik, tapi gambar itu rasanya B aja gitu loh. Dia menang viral sudah turun ya, otomatis pendapatan turun. Seperti hanya mungkin di Jawa sempat ini yang es sultan tertentu alpukat apa gitu. Itu viral banget sampai dia menyewa tetangganya untuk sebagai parkir, tapi yang rasanya enak. Jadi menjaga komunikasi itu penting. Jadi pengenerator. Tapi mas saya ingin masuk ke jurusan apa mas? Jurusan mau kemana? Banyak ya, dokter Tirta, mungkin dokter, iya, dokter, nah ayo, kita ini aja ya. Ada kontennya, dokter Tirta, dia lebih condongnya kemana sih? Apalagi mas, lebih condong realita lain, itu pelanggannya hebat ya. Subscribernya ya, followernya kebanyakan mungkin laki-laki seperti saya. Bapak, oh iya bener, nah kamu nggak olahraga 30 menit itu, cok nanti gimana? Itu lebih contoh kan laki-laki. Tapi kalau dia pelanggannya kan ibu cewek lembut ya. Mungkin kalau ada apa namanya konsultasi dia lebih mendekati ke hati. Jadi lebih condong ke perempuan di kantor atau di office ya yang kerja ada timnya. Tapi kalau dokter kita kan ya mungkin dokter lain yang lain ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Ada lagi yang dokter Islam itu saya lupa itu namanya juga ada ya. Dia mau compare antara ilmuwan Islam dengan ilmu dokter ya. Oke, seperti saya harapkan saatnya jam kelima. seperti itu, saya harapkan ini segera diselesaikan. Untuk hari ini, saya ingin mendengarkan pendapat Mas Ayu mengenai pelajaran hari ini. Terima kasih Mas Kair sudah memberikan masukannya. Semoga kita kalian semua diberikan